Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Majelis Tadabbur Al-Qur'an kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sikap kepada Allah, yakni sikap berprasangka baik kepada Allah. Insyaallah kita akan membahas tentang belajar husnudzon kepada Allah. Hadirin, namun sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan tentang keberadaan bulan haram yang kita hari ini masih di dalamnya. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, terus Muharram. Dan yang satu Rajab. Nah, hadirin, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah sampun dawuh bahwasannya bulan haram itu ternyata ada keistimewaan di dalamnya. Apa keistimewaannya? Yakni adanya pelipat gandaan, dilipat gandakan. Lipat ganda apa? Lipat ganda pahala ketika berbuat kebaikan dan lipat ganda dosa ketika berbuat kesalahan. Jadi lipat ganda pahala manakala kita berbuat kebaikan dan lipat ganda dosa manakala kita berbuat kesalahan atau kejahatan, kemaksiatan. Hadirin, maka kita ini masih dalam bulan haram. Ayo saya ingatkan kembali, mari kita giatkan amal-amal soleh kita. Kita giatkan amal-amal soleh kita. Yang wajib tentu laksanakan, tambahkan sunnahnya. Mungkin kita sudah sholat berjamaah, tambahkan sholat sunnahnya. Sholat qobliyah ba'diyahnya, tambahkan nawafilnya. Sholat malam, sholat duha, tambahkan zikirnya. Nah, demikian seterusnya. Amal-amal soleh tambahkan. Kenapa? Ini adalah bulan di mana amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, jangan lupa Allah juga melipat gandakan ancaman dosa ketika berbuat maksiat. Maka hari-hari ini kita ikhtiar terus jaga diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang, jangan sampai kita berbuat curang, terus berusahalah begitu. Okay? Bahkan seandainya nanti misalkan tiba-tiba ada teman yang
bisik-bisik, Mbak, ayo ngerasani, ayo bilang aja, nanti aja setelah bulan haram aja ya. Ya mending jangan sekalian ya. Kenapa? Karena kita membiasakan diri dalam kebaikan. Hadirin makullah, maka hati-hati, kita masih di bulan Dzulhijjah. Besok lusa kita masuk bulan Muharram. Itu adalah bulan-bulan haram yang dilipat gandakan pahala kebaikan dan dilipat gandakan ancaman dosanya jika berbuat buruk. Hadirin makullah, tema kita kali ini tadi tentang belajar husnudzon kepada Allah. Hadirin, peristiwa dalam Al-Quran yang mengajarkan kita husnudzon ini ada dua paling tidak, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi paling tidak ada dua peristiwa yang itu menjadi sebuah pelajaran buat kita tentang hebatnya berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Hadirin, yang pertama adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Hadirin, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang kisah ini, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Hadirin, kala itu Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi dikepung oleh tentara Fir'aun. Dikepung oleh tentara Fir'aun. Panjenengan pernah dengar berapa jumlah tentara Fir'aun yang mengepung Nabi Musa alaihissalam? Berapa? Ada yang tahu? Konon dalam sebuah riwayat itu sampai mencapai 600.000. 600.000. Itu yang menjebak mengepung siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau dibayangkan di kota Mojokerto itu penuh barangkali ya. Kalau warga kota Mojokerto ada 1 juta, tidak ada ya? Tidak ada nih. Kalau kabupaten mungkin ada. Itu mungkin lebih dari separuh itu mengepung sebuah target, yaitu Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Nah, hadirin, kala itu kemudian pengikut Nabi Musa alaihissalam matur kepada Nabi Musa, wahai Nabi, kita ini harus kemana? Minta petunjuk pada Allah. Kita harus kemana ini? Seluruh penjuru kota dikepung sudah, ditutup sudah, diblokade lah. Kita mau kemana ini? Harus kemana? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, setelah bermunajat kepada Allah, beliau menjawab, kita diutus ke arah laut. Kita diperintah ke arah laut. Hadirin, kala itu salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusya bin Nun, beliau adalah salah satu tokoh dari kaumnya saat itu. Itu kemudian mengambil kudanya setelah mendengar Nabi Musa alaihissalam bilang kalau kita ke arah laut. Beliau kemudian memacu kudanya ke arah laut sampai ke tepi pantai. Dia pacu kudanya lagi masuk ke laut, semakin ke tengah, semakin ke tengah, sampai kemudian semakin dalam kudanya tidak bisa bergerak lagi. Kemudian dia dihempaskan ombak kembali ke tepian pantai. Hadirin, Yusya bin Nun ini kemudian kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Kembali pada Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan, wahai Nabi, saya sudah ke sana, saya sudah ke laut dan tidak nemu jalan. Tidak nemu jalan. Tanyakan pada Allah, kita kemana?
Mungkin kalau bahasa kita mungkin sudah agak Nabi bener lah tenggene mriku. Bener lah tenggene laut. Wong saya kesana nggak ada jalannya kok. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Beliau nyampaikan tetap kita diperintah ke arah laut. Hadirin, kemudian untuk kedua kalinya si Yusya bin Nun memacu kudanya untuk ke arah laut. Maju kudanya sampai ke tepi pantai. Dipacu lagi sampai ke tengah. Semakin ke tengah sampailah kisah pertama tadi terulang lagi. Dia tidak bisa berjalan lagi kudanya karena semakin dalam, dan dihempaskan ombak lagi, kembali ke tepian lagi. Kira-kira menurut jenengan mikir apa si Yusya ini saat itu kira-kira? Mungkin mikirnya gak keliru ta Nabi gitu kan. Gak keliru ta. Katanya suruh ke arah laut tapi tidak nemu jalan di sana. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi, tanyakan pada Allah. Saya sudah ke sana 2 kali, tidak ada jalan. Di laut itu tidak ada jalan. Saya sudah ke sana 2 kali loh. Hadirin, Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan seperti yang pertama dan kedua, kita diperintah ke arah laut. Hadirin, untuk ketiga kalinya si Yusya bin Nun memacu kudanya dengan kecepatan maksimal sampai ke tepi pantai, masuk lagi ke tengah, semakin ke tengah, dan terulang lagi peristiwa pertama dan kedua, dia dihempaskan ombak ke tepi lagi. Kira-kira menurut jenengan komentar si Yusya ini ketika kayak apa komentarnya kira-kira? Kan kira-kira gak keliru ta Nabi. Kira-kira begitu kira-kira. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disampaikan lagi kepada dia nyampaikan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi, tidak ada jalan di sana. Saya sudah ke sana, tidak nemu ini. Saya sudah 3 kali ke sana loh, nggak ada jalannya. Hadirin rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam tetap menyeru untuk ke arah laut. Kemudian sampailah, kemudian di tepi pantai, di tepi laut itu Allah kemudian mewahyukan, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut itu. Kemudian atas izin Allah air laut pun terbelah. Ada jalan yang kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya bisa melalui hingga sampai ke seberang dengan selamat. Hadirin rahimakumullah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Artinya, boleh ada yang bacakan artinya? Enggak ada. Mau ada yang bacakan artinya, Bu? Enggak ada. Saya kalau ngaji biasanya saya ajak ada yang bacakan artinya. Ada? Monggo, boleh. Yang kerso bacakan artinya, bantu saya bacakan artinya, dapat fasilitas tambahan. Apa itu? Boleh pulang duluan. Boleh Ustaz. Enggak, kalau ada bantu bacakan ada. Pakai mic ini. Nah, ayo. Nggih, monggo. Ya. Artinya aja nggak apa-apa. Dan ingatlah ketika kami berhaul untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Baik, jazakallah khair. Hadirin, tadi kisah itu sedemikian yang kemudian Allah menunjukkan kepada kita husnudonnya Nabi Musa alaihissalam tetap mengikuti perintah sebagaimana perintah Allah, walaupun sampai 3 kali diberitahukan oleh Yusya bin Nun kalau nggak ada jalan di laut, tapi tetap ke arah laut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya adalah sebuah keselamatan, sebuah kebaikan, sebuah kebahagiaan, yaitu
dibelahnya laut, dan Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya bisa menyeberang dengan selamat. Pendek kata, husnudzon itu menghantarkan kepada kebaikan, menghantarkan kepada keselamatan, happy ending. Hadirin Allah, peristiwa kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, kisahnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu beliau sudah sekian lamanya menunggu kelahiran putranya. Nabi Musa alaihissalam waktu itu sudah semakin sepuh, belum punya putra, hingga kemudian Allah berkenan memberikan putra melalui istri kedua beliau yang bernama Bunda Hajar. Dan putra yang ditunggu sekian lamanya ini, Bapak Ibu, itu ternyata istimewa. Beliau memiliki paras yang cakep, penampilan bodinya keren gitu ya. Jadi tidak ideal lah pokoknya, mukanya ganteng, terus perawakannya ideal, kemudian akhlaknya bagus. Bayangkan, Allah menggambarkan beliau itu ghulamun halim. Ghulamun halim. Apa ghulamun halim itu? Kalau pengen baca tafsirnya, ghulamun halim itu lebih hebat dibanding solih. Lebih hebat dibanding solih. Jadi kalau istilah kami, ghulamun halim itu satu strip di atas solih. Kalau anak solih itu gambarannya begini. Kalau panjenengan misalkan, nak, bapak kesel nak, pijetan nak, nggih pak, itu anak solih pak. Tapi anak ghulamun halim lebih dari itu. Kelihatan bapaknya banyak aktivitas seharian, dia ngerti, pak, jenengan seharian banyak kegiatan, badan kesel lah, kalau pijeti ya. Itu anak ghulamun halim, peka. Kalau istilah kita apa? Ngerti. Misalkan ibu punya putri, Duk, tolong bersihkan latare nak. Nggih bu, ini anak solihah bu. Tapi anak yang ghulamun halim satu grade di atasnya bu, ngerti. Ibu belum dawuh sudah diberseni. Kira-kira jenengan kepingin yang mana bu? Ghulamun halim, ngerti. Kelihatan ibunya kok menengai, dia tanya, bu, jenengan wau pas ngaos kok mendel mawon napa ta bu? Artone telas ta bu? Jawabannya gimana? Entek duwike. Hadirin, ngerti. Maka ghulamun halim. Maka bayangkan Pak, kondisi psikologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ilustrasinya ya. Jenengan bayangkan betapa beliau mengharapkan punya putra, setelah sekian lamanya belum punya putra, terus Allah hadirkan putra. Sekalinya hadir putra ini, istimewa anaknya. Sudah ganteng, perawakannya bagus, akhlaknya istimewa. Bayangkan coba. Loh, terus kemudian datang perintah untuk menyembelih. Perintah untuk menyembelih. Bayangkan, kebayang enggak jenengan perasaannya Nabi Ibrahim saat itu kayak apa, Bu? Campur aduknya kira-kira gimana coba? Iya kan? Loh, beda kalau misalkan anaknya rodok bandel-bandel dedek begitu kan, beda kan? Sembelihlah, oke. Marek greget nih kok. Marek greget nih. Tapi ini istimewa, Bu. Sudah cakep, perawakannya oke, akhlaknya luar biasa, ghulamun halim, Pak. Campur aduknya kayak apa perasaan seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam ini? Kebayang jenengan.
Maka dalam kisah ini digambarkan dalam tafsirnya, itu mimpi, lewat mimpi, wahyu untuk beliau ini, perintah untuk beliau ini, itu lewat mimpi, itu sampai 3 kali. Pertama mimpi, itu beliau masih ragu-ragu. Nah, gimana sih ini? Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Ini anak istimewa kayak begini, kok disuruh menyembelih? Masih ragu-ragu, Pak. Kemudian sampai muncul mimpi kedua. Yang mimpi kedua ini persis dengan mimpi pertama, persis. Beliau semakin mantap ini dari Allah ini, tapi belum benar-benar mantap. Sampai mimpi ketiga sudah beliau nyampaikan, sudah ini dari Allah, memang Allah perintahkan untuk menyembelih putra. Hadirin, bayangkan betapa campur aduknya perasaan saat itu. Kemudian beliau menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, Bapak dapat perintah nak dari Allah. Untuk apa, Pak? Untuk menyembelih engkau, untuk menyembelihmu, untuk menghabisi nyawamu. Bayangkan, Bu. Gimana coba? Nah, jawaban Nabi Ismail alaihissalam dalam ayat 102 ini menampakkan betapa istimewanya seorang Ismail alaihissalam. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalimatnya banyak bersani, ya abati. Ya abati. Apa itu ya abati? Itu beda dengan ya abi. Kalau ya abi, wahai bapakku. Kalau ya abati, wahai bapakku tersayang. Bapakku tersayang. Bayangkan, Bu. Ini mau dihabisi nyawanya loh. Mau dihabisi nyawanya, tapi masih manggil bapaknya apa? Wahai bapakku tersayang. Kira-kira kalau anak kita gimana, Bu? Gimana? Masih manggil bapaknya bapak tersayang, padahal mau menghabisi nyawanya. Bayangkan kalau mungkin anak kita zaman sekarang, mungkin bedanya nggak hanya 380 derajat, ya kan? Misalkan, sepedamu tak dolisik ya, karena buat biaya anak adikmu kuliah, sepeda motormu tak jual dulu ya, tak pinjam dulu nanti buat adikmu bayar kuliah. Kira-kira jawabannya gimana coba? Jangankan manggil kesayangan untuk bapaknya, bapak ini ya apa sih? Gitu. Kok aku sih di korban nih? Yo sepeda motor bapak ya sampean dol dhisik, itu kan kira-kira begitu. Hadirin, bayangkan Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam masih manggilkan panggilan kesayangan, ya abati, wahai bapakku tersayang. Padahal haknya mau diambil, bahkan hak hidupnya mau diambil. Hadirin, maka ini menjadi sebuah pelajaran penting. Ini adalah anak yang istimewa. Dan ternyata lahirnya anak istimewa ini dimulai dengan bapak yang istimewa. Hadirin, kalau panjenengan runut ke belakang, ke depan, maaf. Di ayat 99 sampai 101 sebelum ayat ini, itu Allah menggambarkan betapa istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa istimewanya? Beliau sangat mengutamakan, sangat menomorsatukan Allah. Beliau sangat apa? Menomorsatukan Allah. Pokoknya taatnya itu di atas rata-rata. Maka ini bisa menjadi sebuah teori sederhana. Kalau panjenengan ingin mendapatkan anak-anak yang istimewa, mulai dulu dari orang tuanya istimewa. Tidak bisa mengharapkan anak istimewa, bapaknya biasa-biasa. Bapak ibunya harus istimewa dulu. Sholatnya istimewa. Tidak seperti kebanyakan orang, istimewa dia sholatnya. Sholat sunnahnya, sholat malamnya. Oh, insya Allah akan hadir anak-anak istimewa. Tapi kalau bapaknya standar, ibunya malah juga di bawah standar,
terlalu tinggi kalau berharap anaknya istimewa. Tapi tetap optimis ya, semoga anak kita soleh-solehah semuanya. Maka berusahalah untuk istimewa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadirin, ayat ini membuktikan bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala dengan paras, dengan akhlak yang istimewa tadi. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah semakin yakin, sudah ini dari Allah, memang ini memang perintah dari Allah, dan anaknya juga mendukung, wahai bapakku tersayang, jika memang ini perintah Allah, sudah laksanakan saja. Kemudian si anak digandeng menuju tempat penyembelihan. Saat itu kemudian di ayat 105-nya, dan pirsa nanti di ayat 105-nya. Jadi ini rangkaian Bu, 102, 103, 104, 105. Di situ kemudian saat dimiringkan di pelipisnya, sudah mulai dimiringkan, sudah siap mau disembelih, sampai pisau ini sudah hampir nyampe ke leher si putra ini, Nabi Ismail alaihissalam, hampir nyampe, kemudian Allah berkenan mengganti apa? Bidzibhin azim, mengganti dengan domba yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, ternyata husnudzon kepada Allah berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan kebaikan, dengan kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, dua kisah ini setidaknya menjadi inspirasi kita. Mari kita belajar husnudzon kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kita pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kenapa sih kita husnudzon kepada Allah? Kenapa kita berhusnudzon kepada Allah? Paling tidak ada beberapa ayat yang menjelaskan alasannya. Pertama adalah ayat ke-44 surat Yunus, bahwasannya Allah tidak akan dolim pada hambanya. Allah tidak akan dolim pada hambanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Monggo baca artinya boleh ya? Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Hadirin, Allah menjamin, Allah nggak pernah zalim. Maka setiap perintah Allah itu pasti kebaikan, Pak. Perintah Allah itu, istilah saya, nggak bakal jelomprong nih. Apa jelomprong nih itu? Tahu nggak jelomprong nih? Apa? Delusup. Tidak mungkin menyengsarakan. Tidak mungkin, Pak. Allah sudah janji, Allah sudah menjamin tidak pernah zalim pada hambanya. Maka setiap perintah itu pasti ada kebaikan buat kita. Setiap perintah, sholat misalkan, pasti ada kebaikan di belakangnya. Perintah puasa, pasti ada kebaikan di belakangnya. Zakat dan sebagainya yang lainnya, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kan sekarang sudah terbukti, Pak, sholat ternyata meningkatkan imun. Semakin sering sholat malamnya, imunnya semakin tinggi, gampang sakit. Ada lagi puasa, ternyata meningkatkan ketahanan tubuh terhadap sel-sel kanker misalkan. Itu baru salah satu yang terkuat, Pak. Artinya Allah sudah menjamin tidak akan pernah zalim pada hamba-hambanya. Artinya setiap perintah pasti endingnya adalah kebaikan. Endingnya adalah kebahagiaan buat para hamba. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Ada lagi dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101. Al-An'am 101. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Monggo. Di
Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Hadirin, Allah dawuh bahwasannya wa khalaqa kulla syai'. Dia menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Hadirin, Allah yang menciptakan alam semesta ini paling tahu keadaan dari ciptaannya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaq. Terus wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah enggak tahu sedangkan dialah penciptanya? Bagaimana Allah enggak tahu kondisi ciptaannya sedangkan dialah penciptanya? Nun sewu, Allah ngerti isi hati kita mboten, Bu? Ngerti nggih? Ngerti, karena Dia yang menciptakan hati kita, betul mboten? Allah ngerti isi hati kita, Pak, karena Dialah yang menciptakan hati kita. Allah ngerti, mungkin di antara kita ada yang mikir, waduh, ngaji kita pak rek, cocok rek, gitu. Ada begitu. Ada juga yang mungkin yang mikir, ngaji nih suwe kata aneh rek, gitu. Apa Allah nggak tahu? Tahu. Tahu itu. Hadirin rahimakumullah, karena Allah yang menciptakan kita. Maka bayangkan kalau kemudian Allah lebih tahu kondisi hamba-hambanya, maka Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah lebih tahu kita ini seperti apa harusnya. Allah lebih tahu. Saya sering nyontohkan dengan motor lah. Kalau ada motor perawatan motor itu yang paling tahu siapa aja, Pak? Dalam pabriknya, nggih. Pabriknya yang paling tahu, pabriknya yang membuatnya. Maka manual book, ada kan? Ada manual booknya itu kan? Perawatan itu kan? Yang ngeluarkan ya pabriknya, dia paling tahu. Komponen ini harusnya diginikan biar awet. Komponen ini harus dirawat seperti ini. Itu kan? Dia paling tahu, Pak. Jadi kalau kemudian makhluk ini yang paling tahu apa yang terbaik buat dia adalah Allah sang penciptanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah lebih tahu, Pak. Kita ini puasanya harus seperti apa, Allah lebih tahu. Makanya puasa ada ukurannya. Apa namanya? Subuh sampai maghrib. Sudah, nggak usah terlalu gaya pakai inovasi. Nanti bukanya jam 10 malam misalkan. Wah, saya ini ndak anu Ustaz, kalau buka ndak maghrib, buka saya itu jam 10 malam. Bukan tambah hebat, tambah salah. Bukan tambah hebat, tambah salah. Sudah ngikut aja sudah, karena Allah lebih tahu yang maslahat buat kita. Hadirin Allah, ada lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 216. Bahwasannya perkiraanmu terkadang salah. Hadirin, ini sebagai alasan kenapa kita perlu berhusnudzon pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang kita tahu dan yang tidak kita tahu itu lebih banyak yang nggak tahu, Pak. Betul sih? Lebih banyak yang nggak tahu. Yang kita tahu kan hanya yang di depan mata kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok lusa nggak tahu kita. Hadirin makullah, ibarat main karambol itu. Pernah tahu karambol ya? Itu yang kalau kita bidik itu kan dia ribon, cetak itu nggih, ribon. Yang bisa diantisipasi oleh akal manusia itu mungkin hanya 1 atau 2 kali ribon saja. Kalau sini kita bisa ngukur nanti mendalin ini, gitu. Tapi ribon ketiga, keempat, kelima, ketujuh bahkan kita tidak tahu di mana sudah akhirnya dia. Peristiwa dalam kehidupan kita ini sering begitu, Pak. Yang kita ketahui itu hanya yang kedua. Pertama dan kedua saja. Bayangkan jadi pejabat, kepingin jadi pejabat, dibelan-belani segala macam, kepingin jadi pejabat. Ternyata jatuh kesangkut kasus ABG. Kasus ABG. Siapa yang nyangka berakhir di bui? Iya kan? Siapa yang nyangka?
Dulu bayangannya nggak sampai ke situ dulu. Ternyata ribon kehidupan yang kesekian dia nggak tahu. Memang nggak tahu. Dia tahunya pertama, kedua. Bayangkan indahnya saja, bayangkan enaknya saja. Barang kemudian ribon kesekian jatuh ke bui. Naudzubillah min dzalik. Maka sudahlah, manut kepada Allah jauh lebih selamat dibanding kita mikir sendiri. Inilah kemudahan, inilah rahmat Allah untuk kita semuanya. Kenapa? Perkiraanmu kadang salah. Lihat ayatnya tadi kan. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kamu menyukai sesuatu, kadang kamu enggak suka sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya kadang kamu menyukai sesuatu padahal itu bahaya buat kamu. Akal kita ini kadang-kadang enggak nyampe, Bu. Nggak nyampe, Pak. Maka sudah ngikuti perintah Allah, ngikuti tuntunan Rasulullah, jauh lebih selamat. Hadirin rahimakumullah. Lantas kalau sudah kita memang perlu berhusnudzon, lantas dalam kondisi seperti apa kita yang harus berhusnudzon? Hadirin, dalam terkait masalah husnudzon ini yang perlu kita lakukan adalah husnudzon dalam ketaatan kepada Allah. Jadi husnudzon dalam ketaatan kepada Allah. Pokoknya Bu, ada perintah Allah apapun, jawabannya apa? Sami'na wa ta'na. Sudah, ngikut saja. Mungkin nggak masuk di akal, mungkin nggak sesuai dengan pikiran kita, sudah ikut saja. Saya pernah mencontohkan sebuah kisah di mana ada seorang yang diusir sama suaminya. Jadi seorang perempuan dipulangkan si ibu perempuan ini ke rumah orang tuanya. Waktu itu beritanya sampai pada kami, atas izin Allah, nasihat kami adalah balik lagi ke rumahnya. Loh, waktu itu orang tuanya sempat nolak. Loh Ustadz, ini sudah dipulangkan loh sama suaminya, kok suruh balik sih? Standar jawabannya, ini perintah Allah. Seorang ibu, seorang perempuan ketika dia diceraikan oleh suaminya belum boleh keluar rumah sampai masa iddahnya selesai. Jangan tinggalkan rumah, balik aja ke sana. Waktu itu sempat nolak, Pak. Bahkan nyampaikan, orang tuanya itu nyampaikan, Ustadz, ini harga diri Ustadz. Nah, itu harga diri sudah kalau sudah mulai masuk harga diri itu sudah susah, Pak. Harga diri ini kayak gak ada lainnya ya. Kayak gak liyane ya. Mungkin kalau bahasa kita nek kadar model lanang model ngono ombioan gitu kan. Lanang model ngono ombioan nang pasar gitu, kira-kira begitulah bahasa kasarnya begitu, Bu. Tapi tetap ini perintah Allah. Memang dalam Islam itu seorang perempuan belum boleh keluar rumah sampai selesai masa iddahnya, sudah balik aja. Hadirin, kemudian nurut baliknya tadi, antar sama papa mamanya, kira-kira gitulah, balik. Kemudian lewat beberapa waktu, sudah tidak ketemu lagi, kira-kira setengah tahun lebih lah. Ketemu lagi, ternyata sudah hamil si mbaknya ini, sudah hamil. Jadilah pertanyaan, Pak, gimana ceritanya dulu kan? Gimana ceritanya Mbak kok sudah hamil begini? Cerita dulu Ustadz, hari pertama itu memang masih serem lah begitu. Masih serem, suami benar-benar marah. Kunci itu dilempar katanya, kunci itu. Silakan kamu tinggal di rumah, tapi kita nggak akan ketemu. Jadi kamu bawa kunci sendiri, aku sendiri. Kunci itu dilempar, Pak. Kan rumah itu kuncinya ada 2, situ ding. Kamu di kamar depan, aku kamar belakang. Kamu tidak boleh nyentuh aku sama sekali. Bayangkan, tidak boleh nyentuh sama sekali. Kayak nih. Hari pertama, Pak. Terus gimana? Hari kedua itu begini Ustadz. Ketika itu kan Ustadz memang pesen kewajiban seorang istri tetap disiapkan makanannya, tetap dibersihkan rumahnya, tetap Ustadz saya lakukan. Bahkan kan nasihatnya Ustadz, masakan yang paling dia suka.
Apa yang paling dia suka? Apapun sudah. Yang dia suka apa? Masakan. Saya siapkan Ustaz. Kemudian dia pulang kerja, apa yang terjadi? Nggak disentuh Ustaz makanan itu, nggak disentuh sama sekali. Terus gimana? Ya saya habiskan sendiri Ustaz. Oh ya, bagus, pinter. Pinter. Kemudian hari berikutnya Ustaz, saya siapkan lagi. Waktu itu mendung. Ternyata suami pulang dalam kondisi kehujanan. Saya siapkan makanan sama wedang anget gitu. Apa yang terjadi? Nggak disentuh makanannya, tapi mulai diseruput apa? Wedangnya. Kedinginan kayaknya dia. Terus gimana? Hari berikutnya lagi Ustaz, hujan lagi Ustaz, datang kehujanan lagi. Terus dia mulai mau makan Ustaz, mau makan dia. Walaupun masih gak nyoba, masih mau makan, tapi sudah mulai makan. Hari berikutnya gimana? Hari berikutnya hujan lagi Ustaz. Terus Ustaz. Nah, terus. Tapi terus dia nyampaikan, saya masih ingat pesan Ustaz, nanti kalau dia ngajak balik, ngajak masuk kamar, akan saya tanya masalah rujuk apa tidak. Memang itu Pak kuncinya. Jadi tanyain rujuk apa enggak ini. Karena kalau harus ada rujuk, ada kalimat rujuk. Kalau nggak rujuk belum boleh. Ya, terus tanya gimana? Mas rujuk tak ini? Ya rujuk lah, apa nggak rujuk gitu. Sehingga datang kemudian sudah hamil besar. Alhamdulillah. Kemudian orang tuanya komentar Bu, sempat komentar bahwasanya menantu yang ini menantu paling open sama orang tua katanya. Menantu paling perhatian sama mertua. Yang lain Ustadz blegedes katanya gitu. Ini paling open. Padahal dulu dia harga diri Pak, harga diri. Bayangkan kalau skala itu menuruti emosi emosi. Apa yang terjadi? Bubar Pak, bubar. Tapi dia tetap mengacu pada rel garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya berupa syariat Islam, berakhir happy ending. Hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kita mengikuti perintah Allah. Maka ada perintah apapun, sami'na wa ta'na. Allah nyuruh kita untuk taat, untuk sholat laksanakan, puasa laksanakan. Allah melarang kita riba, jauhi. Sudah, nggak usah dinyang. Riba nggak boleh, ya nggak boleh aja sudah. Riba jelas haram, haramnya sangat besar. Di 3 ayat kan, 275 Al-Baqarah, 276-nya, 279. Bahkan 279 itu sampai Allah dawuh, orang yang makan riba itu berperang melawan Allah dan Rasulnya. Berperang melawan Allah dan Rasulnya. Kurang gimana coba? Maka sudah, nggak boleh aja, nggak usah dinyang, nggak usah pakai alasan. Lah, kalau enggak kita terima, kita dari mana Ustadz modalnya? Halah, banyak kali alasan. Sudah, yang lain cari yang halal, ya. Kemudian itu yang pertama, taat husnudzon dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah husnudzon atas nikmat Allah. Husnudzon atas nikmat Allah. Hadirin, nikmat Allah kepada kita itu banyak apa? Banyak Bu. Banyak. Nikmat yang Allah berikan pada kita itu banyak sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang terima kasihnya nggak banyak. Betul nggak? Alhamdulillahnya nggak banyak. Ya kan? Kenapa? Karena kadang kita itu syukur kita masih dibatasi oleh persepsi. Syukur kita masih dibatasi oleh persepsi. Kalau pas cocok dengan karpe hati, seneng, alhamdulillah. Pas nggak cocok, marah. Betul nggak Bu? Betul. Saya ambil contoh. Hujan itu menurut panjenengan itu nikmat atau musibah? Hujan itu nikmat atau musibah? Nikmat. Jenengan dawuh nikmat karena jenengan tidak berkepentingan untuk hujan terang, ya kan? Tidak berkepentingan jenengan. Sekarang bayangkan jenengan mantu sudah pasang terop 5, dadaknya udan dawres, kira-kira mesem apa nangis? Ya kan? Kita mengatakan itu nikmat itu kan nggak ada berkepentingan untuk hujan terang. Saya ambil contoh lagi, hujan, sama-sama hujannya. Bagi masyarakat Jatirejo, petani Jatirejo, itu hujan itu nikmat Pak. Sawah terairi kan, menjadi tumbuh tanaman-tanaman di sana, di atas gunung kan. Sekarang bayangkan kebalikannya, bagi petani garam di Madura,
Hujan itu bisa jadi kiamat, Pak. Urung panen ya kan? Encer mana kan itu kan. Maka sama-sama hujannya itu bisa jadi berbeda persepsinya. Nah, disitulah tantangannya. Husnudzonlah kepada Allah, sehingga setiap nikmat yang Allah berikan kita tetap bisa mengatakan alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan mungkin gak sesuai dengan maunya kita. Kepinginnya bayaran 1 juta sebulan, ya kan? Tapi sekarang masih dapat 1 juta sebulan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah diberikan gaji sebesar ini. Hadirin rahimakumullah, husnudzon atas nikmat Allah. Yang ketiga, husnudzon ketika ada musibah. Husnudzon ketika ada musibah. Hadirin, saya pernah nyampaikan di forum kita atau belum ya? Musibah itu banyak fadilahnya ternyata. Musibah yang terjadi itu adalah saat dimana Allah mengurangi dosa kita. Saat Allah mengurangi dosa kita. Jadi saat musibah datang itu saat Allah mengurangi dosa kita, merontokkan dosa kita seperti gugurnya daun-daun musim kemarau. Kemudian saat musibah datang adalah saat dimana Allah mengangkat derajat kita. Saat musibah datang adalah saat dimana Allah membuka pintu ijabah doa untuk kita. Bahkan dalam ayat 156, 157, 158 Al-Baqarah yang biasanya nanti itu orang yang kena musibah kemudian dia mengembalikan kepada Allah, itu disebutkan begini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang ketika mendapat musibah itu mengembalikan kepada Allah, bersabar dia, husnudzon pada Allah, itu dapat apa? Dapat sholawat dan rahmat dari Allah. Dapat dua, dapat sholawat dan rahmat. Itu dalam tafsirnya disebutkan, Said bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan yang dimaksud makna sholawat dan rahmat dalam ayat ini adalah pembebasan dari api neraka. Artinya ketika mendapat musibah, saat itu proses pembebasan dari api neraka sedang dimulai, Pak. Kalau mau sabar. Berarti apa? Ternyata musibah sekalipun adalah cara Allah memberikan kita kebaikan. Maka husnudzonlah walaupun sedang tertimpa musibah. Yang keempat, terakhir, husnudzon kepada ciptaan Allah. Berlatihlah kita husnudzon kepada ciptaan Allah. Jangan gampang jangan gampang nyacat. Jangan gampang nyacat. Ibu-ibu mirsani bapak anak-anak, gimana Bu? Alhamdulillah. Itu bapak lihat ibunya, alhamdulillah, banyak muji Allah. Masalahnya kadang-kadang kita ini istri jadi kurang cantiknya, Pak, gara-gara si bapak senengannya lihat film India kan? Sehingga cantiknya ibu-ibu jadi luntur, gak sepiro cantik maneh. Sebaliknya ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu melihat suaminya menjadi nggak begitu cakep lagi. Kenapa? Karena yang ditonton adalah drakor. Sehingga dulu padahal suami itu tercakep se-SMA, sekarang jadi blekenek katanya. Kenapa? Yang dilihat itu begitu. Makanya ayo berlatih untuk husnudzon kepada Allah. Bahwasanya yang Allah berikan sekarang ini adalah yang terbaik buat kita. Suami yang dihadirkan oleh Allah untuk kita, istri untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Hati-hati dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Itu bisa merubah, bisa menjadikan kita nggak syukur pada Allah. Hati-hati. Kan kadang-kadang ada ibu tiba-tiba misalkan lagi marahan gitu nggih, nyampaikan, "Yah, sakjane sing ngelamar aku ben 10 ya. Aku piro-piro nampa sampean," gitu kan. Loh, bapaknya anak-anak diomongi gitu. Oh, bisa tampil lebih serem lagi. "Bu, sakjane sing taksir biyen iku 20, Bu. Aku milih sampean dipaksa emak asline." Itu kan. Wah, tambah ruwet, Bu, sudah. Nggak usah bilang aneh-aneh. Nanti tambah bubrah ini semua. Syukuri saja yang ada. Apapun kondisinya, alhamdulillah. Hati-hati. Pernah kan saya sampaikan ada contoh lagi, Bu. Terakhirlah ini, contoh lain. Itu seorang bapak sama ibu lihat film, lihat televisi. Bapak sama ibu ini berdua lihat televisi, lihat film India, Pak. Kemudian si bapak itu nyeletuk, "Bu, kok sampean iso wayu kayak bintang film India itu, Bu?" Nah, bilang begitu, Bu. Bapaknya ini. Ibu-ibu dibilang begitu. Wah, nggak terima. "Pak, nek aku ayu koyok ngono, aku gak arep karo sampe."
Maka sudah nggak usah cari gara-gara Pak, sudah fokus berhusnudzon kepada Allah. Alhamdulillah, secerewet apapun istri, dialah anugerah terbaik untuk kita. Sebelekenek tadi bapak-bapak, sudah itu anugerah terbaik buat ibu-ibu. Semoga keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak-anaknya soleh solihah, rizkinya berkah, dan kapanpun Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka mari kita belajar berhusnudzon. Ternyata husnudzon mengantarkan kebaikan. Husnudzon akan happy ending. Husnudzon akan menyelamatkan kehidupan kita. Maka belajarlah berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, husnudzon dalam hal apa? Tadi, dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian apa? Dalam menerima nikmat Allah. Yang ketiga, ketika menghadapi musibah. Yang keempat, ketika menghadapi ciptaan-ciptaan Allah. Mari belajar husnudzon. Semoga Allah membimbing kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Selamat belajar berhusnudzon kepada Allah. Mari kita mohon pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, mohon ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon bimbing kami ya Allah, mohon selamatkan hidup kami dunia sampai akhirat. Mohon bimbing kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang berhusnudzon kepada apa yang Kau perintahkan, kepada nikmat yang Kau berikan, kepada larangan maupun perintah yang Kau sampaikan, dan kepada apapun nikmat anugerah yang Kau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon jadikan kami orang tua yang solih dan solihah. Bimbing kami menjadi contoh kebaikan buat putra-putri kami. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solihah, yang kelak membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon di sisa umur kami, jadikan sisa umur yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur kami sisa umur yang penuh dengan amal soleh yang Kau berkenan menerimanya ya Allah. Dan mohon bimbing kami ya Allah, kapanpun Kau ambil nyawa kami, berikan kami husnul khotimah. Ya Allah, untuk saudara kami yang ada di Palestina dan di berbagai belahan bumi yang lainnya saat ini mereka terzalimi, mohon kuatkan mereka ya Allah. Mohon kuatkan saudara kami di sana ya Allah. Menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah. Menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah. Dan untuk saudara kami yang saat ini tertimpa musibah alam, banjir atau semacamnya, mohon kuatkan mereka ya Allah, ringankan bebannya, mohon berikan kebaikan buat mereka ya Allah. Dan untuk kami ada di sini, mohon berikan kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan jauh dari musibah serupa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin selepas acara saja gitu nggih. Demikian kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.